28 ini. Yang 28 riyen ya. Kalau wadah ganten ini. 28 buat ada tinggi anak loh. Oh, 28. Tapi itu kopi 28 ini. 28 ngomong 28. Faedah saja. Al-Fatihah. Ini kuis kalau niati sanging dalam ini kitab I'anatul Talibin ya. I'anatul Talibin ini sarai kitab Fathul Mu'in. Kalau ini mulai tanggal Arafah, mulai tanggal mulai kemudian mulai kemudian mulang bab haji terus teng pondok pulau teng sarang ini termasuk sampai ini. I'anatul Talibin itu ditulis oleh Sayyid Abi Bakar Satu. Sinten Sayyid Abi Bakar. Niku pun di atas tahun 1000-an. Terus kita dengan beliau itu paling sampai 5 orang, 6 orang itu sudah. Misalnya sanad pulau di Memun, saking Kiai Jubair, saking Mbak Fakih Mas Tumambang, saking Mbak Mahfud Atur Musi. Mbak Mahfud niku empun muridé Sayyid Abi Bakar sinten? Satu. Dari Bakar Satu muridé Sayyid Jami sinten? Sahlan. Mulai saking Mbak Khalil Bangkalan muridé Mbak Syekh Nawawi Banten. Ya terus muridé Syekh Abi Bakar Satu. Berarti Mbak Khalil niku pun murid kalian Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten niku generasi kedua niku menangi Raden Asnawi. Tiga tane Mbah Nawawi Banten sing aran Tafsir Nawawi. Jenenge Nyai Hamdana. Di antara istri muda Mbak Nawawi tak uji beliau wafat wonten sing nikah itu. Mbahna. Artinya kita masih dekat sekali dengan Sayyid Abi Bakar Satu. Artinya dekatnya, sehingga format haji yang sekarang itu mengikuti panduan Sayyid Abi Bakar Satu. Karena kalau panduan yang dulu-dulu itu sudah musnah. Artinya sudah musnah itu secara desain kekinian tenggene peta-peta Arafah, peta-peta Mekah itu perubahannya sudah banyak. Yes, itu yang mulai zaman Nabi sampai sekarang. Nah, yang mulai I'anatul Talibin dari Bakar Satu itu masih formatnya masih kelihatan sekali. Karena itu sudah di atas tahun 1000-an. Napa? Hijriah. Sudah di atas tahun 1000-an napa? Hijriah. Ini pencamannya. Karena yang dulu-dulu itu misalnya kayak aturan-aturan zaman Nabi, terus apa-apa itu rubahnya tentang. Sak mangke mawon sidik seni diangkatan misalnya menyangkut mas'al, menyangkut napa minajat, minakodim, terus perluasan itu gimana, kayak apa. Dan ini kalau niati format ini musim haji, format sampai yang rasa kaji, cukup haji ini ganjaran ini bodoh ini wah, haji. Asal sampai melarat tenan ganjaran ini bodoh. Ini tenan. Anak suke orang kaji medin, anak melarat kaji nekat. Kita di Malang ngelong aja. Ya tapi ra kaji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat yang menyangkut fadilah wukuf yaumi Arafah. Kenapa begitu sakral? Faidatun ini mulai faidatun. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul ayyam yaum Arafah. Utamane dina yaum Arafah iku dina Arafah. Wa idza wafaqala nalikane nyocoki po yaum Arafah yaum Jumat ing dalem dina Jumat. Bahwa mongko yaum Arafah afdhalul wa utama min sab'ina hajjatan tinimbang 70 haji. Fi ghairi yaumil Jumat ing dalem saliyane dina Jumat. Ini sing populer disebut Haji Akbar. Niku dina Arafah pas bareng dina napa? Jumat.
akhrajahu Razinu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza kana yaum Arafah yaum Jumatin. Nalikane ana apa dina Arafah yaum Jumatin dina Jumat. Wa farawu li jami ahli al-mauqif. Maring sakabehane wong sing nglakoni wukuf diwe riwasitaten kelan tanpa lantaran. Wa fi ghairi yaumil Jumat. Lan iki sing perlu kula terangno sing iki. Ben sampean ngrasa utang mbek aku. Kula duwe kepentingan ben sampean ngrasa utang ngono ae. Wa fi ghairi yaumil Jumat lan nak wukuf liyane dina Jumat. Iku Allah nyepura ya habu. Maring nyepura sapa Allah kauman ing kaum mergo faktor di kaum ben krana kaum liya. Di pangeran delok rugen gak niat delok rugen. Kone ngarepe ana wong alim dadi akhire kedelok dadi kok ana hukum. Jeneng kok sampean kok. Ya habu kauman napa? Ya kaum. Sapaat. Wa yurwa an Muhammad bin Munkatsir anau hajjat salatan wa salatina hajjatan. Iki rumakno tenan iki. Diriwayatno sange Muhammad bin Munkatsir, anau sakjane Muhammad bin Munkatsir hajjat salatina hajjatan. Au kaji ping 33. Salam makana akhirah hajjatin hajjah. Di haji yang terakhir kala ngucap sapa Muhammad bin Munkatsir. Wa Muhammad bin Munkatsir di Arafah ana ing tanah Arafah. Allahumma ta'ala innaka ta'lamu sakjane panjenengan pirsa annani qad waqaftu fi mawqifi hada salatan wa salatina waqfatan. Kula pun wukuf temriki ping 30 napa? 3. Pengiran diterangno. Awa kidatan di fardhi. Sing sitok kangge keperluan kula piyambak. Watania an abdi sing setunggal kangge bapak kula. Watalisaan iki ben ora sampeyan mentale ulama, mentale sampeyan sing egois itu ben. Lah terus dawuh Muhammad bin Katsir kan orang ulama. Wa ushiduka ya Rabbi anni qad waqaftu salati. Dene kan haji ping 33. Sing 3 kanggo dekne mboke bapake. Lah sing 30 dihibahkan ke umatnya Nabi Muhammad kabeh. Ya Rabbi, ani qad waqaftu salatin. Tak temene ingsun teman-teman ngakekno sapa ingsun as-salatin. Sing 30 haji kula, wukuf kula tak kekno, tak berikan, tak hadiahkan liman kedhe wong. Waqafa kang wukuf sapa man mau kifi ing nggon wukuf ingsun hadai lah mau kifi. Tapi walam tu takop dalan ora den tampa apa iki lah ibadahe wong iku min sange man. Gusti kula niku gadah poin haji 33. Sing 3 nggih kula tak keluarga, sing 30 poin tak kabiskan umatnya Nabi sing wukuf malam ini dan wukufnya tidak diterima. Sing wukufe boten ditampa kula kei jatah wukuf kula sing jenengan napa? Tampa. Nah, ciri utama wali ku pede. Percaya apa? Diri. Salam ada Pak Amangkot mangsane bertolak sapa wong min Arafat sange Arafat wana jalalan umuran sapa wong bil Muzdalifah ing dalem Muzdalifah. Golek krikil ngene. Nudia mukatin undang sapa man fil manam ing dalem kubur. Yabnal Munkatsir. Niki kenang tenan ngaji niki. Yabnal Munkatsir. Niki pangeran tersinggung. Jadi ternyata niat baiknya dia ingin menghadiahkan 30 hajinya ke umatnya Nabi malah pangeran tinggal tersinggung. Jadi pangeran Yabnal Munkatsir Atatakarromu ana to marai lomo sira alaman ing atase wong pola kang gawe sapa man alkaroma ing kemulyanan utawa ing lomo ing derma. Kuwe kok marai aku lomo, sing lomo iku aku jadi. Ata dudu ana to nglomani sira alaman ing atase wong pola kang gawe sapa man aljuda ing lomo. Inna Allaha ta'ala yaqulu laka wa izzati wa jalali laqad ghafartu. Teman-teman nyepura sapa ingsun liman kedhe wong. Wakofa kang wukuf sapa man fi Arafat ing dalem tanah Arafat qabla an akhluka. Sedurunge ing gawe sapa ingsun Arafat ing Arafat di alfi amin kelawan jarak 2000 napa. Terus wa an Ali bin Muwaffaq rahmatullahi alaihi qol haddatsu fi ba'd sinin. Ini paling ngeri cerita ini. Dan kalau yakin cerita ini benar yang kedua ini, terutama yang kedua. Dan zaman utang jasa mbak aku be ulama be kabeh. Aku itu tahu haji di sini. Paling tuh bena Masjidil Khif wa Mina. Para itu malaikat ini mongkon ningali ingsun mongkon nyisi ingsun ing roh malaikat loro pat najala minas sama. Faqala ahadu mali sahibi. Ya Abdullah, ata'lamu kama hadda baita rabbina bi sama. Iki dua malaikat berdiskusi, berdialog. Kowe roh sing haji tahun iki piro? Pola la ora. Iki tak jawab situmi ati alfin. Sing kaji saiki 600. Nah, ini kali juta mesti juta. Pemerintahan Arab Saudi mengumumkan resmi itu 2 juta. Tapi ya bisa 3 juta. Zaman itu mawon pun situ mi'ati apa? Alfin, pinten 600.000. Suma kola lagu. Atas di kamku bila minggum. Kerok di tompo pira. Kola lah.
Dari malaikat yang ngerti arat. Kalau kita tuh antu deh, contoh 600 itu tambah mau minta 6 orang meri. Itu benar, betul. Jadi tambah mau kita tuh apa? Antu sih. 600.000 orang sing ditampa mboten 6 ngeri ya. Jadi kita kasih markus, kasih bisnis, paham ya? Kasih nekat warisan sengketa, kasih kok ngono ditampa bicarane. Kasih bisnis, kasih warisan tanah sengketa, kasih bonus kok pejabat dibeli duit korupsi, kasih dana abadi apa? Umat, kasih bisnis catering, bener 600.000 ditampa mau sitatu apa? Antusen bener, ngeri bener. Betul kasih banyak pantas. Ngiwanan kiai sing kawan kula ben kasih. Lah perkara apa? Kula mau katok. Mau kasih ya katok itu. Biasane nak kan tak pakai mbek. Dadi dia mau kepen gak ben ora katok. Ya ono sing ngono kok nampa piye niate kasih ben ora katok. Ben gak. Sumarta fa'abil hawa. Ngeri nih, terus malaikat loro munggah ning langit pakum tuwa ana marufun abi susah. Motok 600.000. Sing ditampa mau susah. Wakul tuwa kok bisa cilakane aku. Enak aku ana biaya ditati aku sebab. Lah aku yang ora ditampa motok 600.000 sing ditampa mau 6. Motok aku termasuk wong 6 iki. Jadi kabeh TPNS nih. Sing daftar ribuan ditampa teman 600. Falamma waqaftu bi Arafah. Mangkare uga pompo ingsun di Arafah taun ing Arafah. Wa bitu lan nginep sapa ingsun bil Musdalifah ana ing Musdalifah. Roa itu mongko ningali ingsun al malakian ing malaikat loro petna jalan minas sama ala ajadi ima. Fakalama ahaduma alal akhir. Sesuai salam-salaman bapak ya Abdullah. Atat bima hakama rabbuka fi hadhil lailah. Malaikat yang satu ini dekat sekali dengan Allah dan diberitahu di antara 600 orang tadi yang diterima kan hanya apa? 6. Terus dari kedua, gini ku tak usah wukuf di Arafah kan mereka ke Musdalifah. Intinya tak usah wukuf di Arafah pas meroteng apa Musdalifah. Berarti malam Lailatan Nakhri, Lailatan apa? Nakhri. Malam ini kamu tahu Tuhan memutuskan apa? Maka kamarot juga biadil. Qala qul fa innahu wahaba li kulli wahidin nafsa al-maqbulin mi'atan apa? Alfi. Dari 6 orang yang diterima itu per 1 orang iso nyapaati wong 100. Jadi sing ditampa wong 6. Gara-gara wong 6 itu per 1 orang diberi hak nyapaati 100.000. Walhasil akhirnya gendol-gendol 600.000. Malah napa? Ketampa. Waqat kubilu jami'an. Dan akhirnya wong 600 ditampa. Fal fantabatu. Mongko tani sapa ingsun wabilan iku tetap kedua ingsun minat surur saking kesenangan. Mala ya alamuhu illallah. Orang ana sing kersa kecuali Allah. Iqabila krana nampa sapa wa al-hujjata ing pira-pira haji jami'ah. Ing sakabehane hujjat. Wa mana kagum lan paring sapa Allah kuwi hujjat. Biron ing kaapiane wajudan lan kelemanan iki. Biron ing kaapiane wajudan lan kelemanan. Walam ya jalan orang gawe sapa Allah minggu saking mau sing wong hujjat-hujjat mau syakian wong sing cilaka. Wala makruman lan ora wong sing den alang-alang isa rahmat. Wala matrudan lan ora wong sing ditolak. Iki cerita-cerita napa? Cerita-cerita alam. Tapi ini rumah tenan. Ben sampean di matur nuwun be ulama mbek wali. Cerita-cerita alam. Jadi sing haji misalnya saya kira 2 juta, kira-kira sing ditampa nak 600 mau wong 6 juta mudah kira. Ya rolatan 20. Sing kira-kira tampa 20. Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas planet atau khas-khas dunia spiritual rohani itu. Memang itu nyata. Nyatanya nyata. Kalau cerita gitu, sampai ngerti mazhab ulama. Tiap kita materi ulama ini sudah kata bisir di asrori. Atau di asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan. Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani, termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus orang 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunnah. Jamaah sholat itu menjadi apa? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi,
Iku sing dia jadi ditompo lewat yang satu sing layak napa? Ditompo. Iku nunjukno bahwa Allah di tradisi syafaat. Tidak bisa orang berdiri-berdiri di depan Tuhan. Sampeyan bayangkan hadine sampeyan apa? Contoh iki, misale kula saleh, wapian, di pengaruh, mbok dikajekne kelar ganjaran mesti setengah mafia. Wong saleh ora arep dagangan tasbih nganti kelar kaji piye ya. Mesti setengah market sithik-sithik itu malah gampang kelar napa. Andikan warisan itu murni milik kita karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan apa? Dia betul. Paham ya? Juga tuh gale ke salam template nih aku misalnya Mustafa salam template. Nah, mungkin kamu Mustafa itu, tapi ada jatah anaknya yang mungkin calon untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakangnya. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini ini pasti. Yang ketika ada Kanjeng Nabi, uang itu sing jamaah rasa ana kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi apa? Sah. Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sira ditompo gara-gara 6 orang sing ikhlas itu. Taman tak cerita nih, kenapa banyak yang tidak sah? Oke lah kalau dosa yang besar kayak zina, korupsi, oke itu jelas menjadikan tidak. Andai kan orang itu soleh saja, ya soleh, enggak usah bisa soleh. Itu ada soleh yang kriminal. Mergo soleh yang bersekutu dengan iblis. Soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini ketika Imam Ghazali. Kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali. Innahum ikhwana sayatin. La ghirata lahum fiddin. Mereka itu bersekutu dengan setan. Karena ada ghirahnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Jadi kesalahan kita itu begitu. Misalnya contohnya, misalnya contoh Pak. Mana sama gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati benar. Kayak aliran sesat telah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah dipolis apa? Karena kita butuh hero. Nyata misalnya contoh paling gampang. Wong soleh-soleh kok Mustafa Rusin itu Robil Dabi itu ya. Kalau Universitas Kristen Nabi itu ya. Kalau rumah sakit Kristen Nabi itu ya. Itu beda dengan orang soleh kota sing di duit. Nah contoh sih. Bisa Islam masuk gereja. Bisa rumah sakit Islam mengatakan rumah sakit Kristen Nabi. Bisa masjid Kalabi ambil gugah. Nah, kesalahan yang tidak punya zira ini tentu susah diterima. Karena kita hidup di alamnya. Ini rumah lain. Sebab itu kesalahan ini butuh dikontrol, kesalahan yang punya zira. Dia kesalahannya orang yang punya zira. Karena kesalahan pasifnya tentu merugikan Islam. Kira juga nih uang keturunan pegawai tahajud sholat duha. Mau terima jadi supir. Mungkin aku keluarin Pak, singkongkon uang kartu anje kak beli wajar atau so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia soleh. Hanya karena kurang SDM, kurang hiro, nasibnya alhamdulillah penting kerja halal. Gimana tuh? Padahal juga majikan di tinggal belajar gak ada tentara. Oh soleh gak sensitif gitu. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia tidak pernah sadar institusi kesalahan dia diinjak oleh orang tua. Lalu kalau bolak-balik masuk teng para kiai, aku go ismi go sekuler lah. Cek Allah tetap tak hormati, tak fatihah. Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar. Kalau Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai sejagat Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari luar intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak santai. Tapi mereka punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Itu enggak menolong dilawan Rukin Mustafa. Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantasnya jago gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup tidak sekedar dengan kawan, ada lawan, dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen, punya kepekaan sentimen. Lu itu meneh sing sugih ra sentimen parah meneh, wis mampu ora bergerak. Anak Rukin Mustafa itu sapa meneh sing luwih sugih. Jadi ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan
kita yang modern. Islam itu harus punya qiyam. Coba zaman baca tadi ada usah jauh-jauh baca aja peta Indonesia. Dulu kayak apa kekuatannya Gus dari Cina. Ketika Islam kuat, Islam kuat. Sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jauh. Kemudian mulai Cina tertinggi. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Nggak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak modal, kayak apa? Kayak apa? Modal. Pulau menang jadi pulau camat belum sholat itu dia tidak daerah seneng raka rumah. Jadi camat sholat dia tahlilan dia bisa kok aneh kalau camat kalau apa? Ternyata ini berangkat dari giroh-giroh kesalahan-kesalahan yang punya giroh sampai wong Islam di bawah ketiak di bawah kekuasaan non Muslim. Atau dalam konteks internal Islam sampai Islam soleh di bawah ketiak Islam orang. Pulau itu pengalaman tragis dalam hal ini. Pulau di konco saat ini setengah stres. Gara-gara di santri soleh, marat kerja jadi supir, supir Cina. Suatu saat Cina itu bangkit. Kalau hasil angin bagusnya Cina bunyi-bunyi itu boleh turun. Jadi ini tinggal boleh nongol supir. Pokoknya tak makan teror ini aku bunyi. Ini santri tak boleh bisa, boleh nongol santri. Kita kode kulon ben. Itu berjenengan, waktu kira-kira. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang surga yang dalam teman-teman. Kirim cepat ke popo orang-orang. Enggak, ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Ya. Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hasilnya itu ditompok kangelan karena tingkat girohnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian dosen ini kompetisi. Yes, kenapa kompetisi? Pulau anyaran Niai sama tak cerita ini. Tahun 2005 Bapak wafat. Setelah beliau wafat, anggaran tahlilan, nono popo di bidang masyarakat itu pulau. Pulau itu anggar teko tepat jam 6:30. Itu ngomong mesti teko jam itu kurang seperempat. Itu biasa. Kiai pura di sini mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dia agak terlambat. Pas kulon itu kalau awal terus, sampai 3 kali. Ngomongnya sesuai sungkan, masuk kalah di dia begitu. Sesuai tiang-tiang kato. Orang tertinggal begini, nanti awal ramak anjani. Agama zaman akhir nanti kalah sampai tiket bis, tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama, saya sangat tertinggal. Sama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian itu awam, tapi awam yang kriminal. Kan? Coba kalau urusan agama sama terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampean. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala bencana atau bis apa ke Jakarta. Setengah 4 itu nih langsung. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat langsung. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat checking sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampean tak jam sebelumnya tak antri juga. Lu kalau sampean awam total tidak tersinggung. BLT ya terlambat, tiket bis ya terlambat, pesawat ya terlambat. Oke, agama juga apa Ini tidak kriminal. Itu dosa. Berarti aturannya agama sekarang di aturannya Cina. Cina di aturan tiket nak terlambat hangus. Itu jadi ini misalnya pengira ngandani ibadah hangus karena terlambat. Awam membuang umur-umur. Tapi bukan wanita terasa tuh. What you do? Pokoknya saya ini cekeli. Kata aku sih, pengiran juga kalah untuk tiket bis. Misiku tak coba ilmunya soal bangel-angel atau dalil-dalilan. Ini contoh gini, contoh apa? Contoh gini. Mungkin kalau kita sebagai soleh yang pasti biasa saja melihat fenomena itu. Mana kalau ngasih ke budi-budi tepat, tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bus juga hormat. Masa ngaji saya nah, harusnya lebih hormat. Lu kalau apa ngaji tentang budi atau budi-budi. Misalnya ngantuk, dia ngopi tenang. Jika ada di boleh duit tenang. Kalau pas ngaji kedua, entah ilmu tenang. Betul kak ngomong ngaji ngantuk, wangok. Dari halaman ini rarok, golek-golekan. Kriminal, apa? Uang apa itu rokok werah regane sakmene, duitku sakmene kok kembali sakmene duduk tak. Karena ngasih halaman error. Kriminal, napa?
Paham? Swargane tutup. Terlambat. Paham? Biar tahu ini contoh zero. Dia contoh apa? Dan zero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu balik mantul, ketika para sahabat sudah karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nomor perang, mereka jangan masuk dengan Nabi. Jadi Nabi enak diwarai Quran, iyam taskum korkum, fakod demat dal koma korkum. Wong kafir lu gendo-gendo, itu wani luka. Mau demi tetapi, gue dari demi pengiram luka, kamu nih kirim gak karu. Kulon tadi di jamaah dan Bojonegoro, tadi di sebagian pentah. Gara-gara mandi, mulai merokokasi kulo mandi. Maling ayam, maling bisik, maling mangga, maling telur, maling copet dan sebagainya. Setengah papan utang, juragannya berkadoan cekak dalam bisik. Gue terima kasih, itu tambah kanyepen. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soleh. Kalau kadang nyai wedi, artinya wedi bisa mangan tau orang. Nyai ngeten ora pati prospeknya tuh. Secara dasarnya kadang kalau wedi. Ya tapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ramsi prospek. Uang yang jadi lonte puluhan tahun kiri diambil dan udah istiqomah ya. Kok gitu jadi nyai ra prospek ora wani gitu. Uang itu jadi wong nakal, wae sing tetep kere tapi istiqomah. Kita jadi wong soleh kok mutung. Masalah musuh ngoten, kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menawa teng latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sampean jadi badan narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu persaingan antar badan narkoba, rawan ditembak, rawan diselingkuh. Kok berani? Mereka menantang nyawa berani. Itu jadi wong soleh gak dinyali, gak dinamo. Ono ninja wedine orang pelor bejuntali dhewe orang. Beneran, Pak ini jadi ulo santri kula kata, ulo penggemar kula ge kata. Gus kudu maca-maca apa tanu talon. Aku jambu. Cangkem dia itu kok latih. Yo biasa wong maksiat-maksiate wani mati kok aku dadi kiai ra wani apa. Bangunnya aku wong saleh model opo, aku wong saleh. Kan wong nyai ku wede, tak wede. Gara-gara itu Allah punya tradisi membandingkan wong soleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini wong intaku nu ta'lamu na innahum ya'lamu na kama ta'lamu. Tarsuna minallah malah ya. Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Kalau mereka berani, masa kita yang bayar turdu na minallah malah ya. Kita harus jani Allah kalah. Kalau ini cerita yang jamaah ngaji itu. Uang ragilem kaji di dua itu, masjid itu. Uang kaji regane 3.000. Kaji paling banter 4.000 rupiah. Tidak larang duit parkir. Apa betul semua? Nak umur yang uang rata-rata 7 tahun. Kaji mau 30 juta. Sampai nabung sedina 3.000 itu tak bulan itu untuk 30.000 deh. 3 kali 3 90.000. Nah, tak ulang untuk 90.000, 10 bulan itu untuk gitu. Sinten? 900. Peng 7 tahun itu berarti ke duit 7 juta. Di uang nak dino buat duit 3.000 7 tahun di duit 7. Kaji mau 30 tahun berarti regane kaji 1.500 mana ras 3.000 batal. Regane kaji mau per hari 1.500. Makanya kalau sering diskusi dengan para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Makanya ya, maju agama itu harus berilmi. Ojo mau bergirok puasi gajaran ini. Kita harus maju lewat ilmu. Misalnya supaya sifat pikir itu hilang. Katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang lebih terminal teror. Uang titip jenai sebagai sponsor lebih mahal ketimbang uang apa? Parkir lebih murah ketimbang uang apa? Kalau gue hitung 1 hari itu 2.000, apa 3.000 itu tak umurmu di duit tidak bisa. Dan anak kaji 30 juta berarti kaji reganya tetap per hari mau 1.000. Lu mau kehilangan 30 juta gegere ra karo. Ngekei pangeran 30 juta berarti zaman kudu karo nyumbang agama per hari hanya 1.005. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmono, aku duwe omah regane sakmono.
Jadi agama itu dilatih hero itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Lah soleh-soleh gini itu yang paling minim, paling nihil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan hajine ra ditampa. Iku ora ono hero blas. Gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nak jam 3 bengi mlaku teng kota napa keluyuran. Nak ora wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku lho nangis. Nangis kula. Ya ora kadang sing soleh wis sing nakal e wani di aktif nganti malam hari. Ora malah ketemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan jaga teritorial. Kadang kita jadi wong soleh itu jangan. Buat jinane ra karuan. Sampai awal dibandengi fisik, dibandengi jimat. Cara kula itu sahabat iya begini. Ini contoh-contoh kira, kalau tidak dalam konteks apa, contoh kira. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalahan ini tanpa apa? Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Uslah, sampai cari nanti, kitab Afatil Uslah. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua. Dimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada Nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada Nabi itu, katakan pada penduduk itu, bahwa saya ada ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, ngomong soleh kabeh gak diridani. Nabi itu takut pemikiran, kenapa ya Rabbi? Dari pengiran, karena gak pernah kepengen ragi Islam di seluruh bumi saya. Artinya gak dihirau, dari Imam Ghazali. Dia ini pokoknya asik ibadah neng kampungnya, asik nyaman neng kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro di Solio, misalnya moro kota baru. Ini tetap kayak pengiran, lu kok pengiran ngasih sembah. Lu kok ini tetap bikin pengiran ngasih sembah. Kurang wajar kan. Harusnya setiap umat Islam itu punya sirah begitu. Misalnya kampung sini soleh. Kampung Wonokramo soleh, tapi kamu kemana ada kampung preman, nanti kamu bersih. Lu neng kene lampung kayak neng bumi ne pangeran, neng kene lampung kayak mangan rezeki ne. Kok pangeran gak diurusi ku piye? Kita harus punya hero begitu. Kemudian lewat hero itu mungkin kita punya keputusan ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya apa? Hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, maka kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia. Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru, karena biar tambah laris, maka kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh dunia. Nah ini sing mari oleh kriminal, itu ora tau tersinggung. Ketika maksiat ning dindi tau dikembangno wong dolen, kita wong soleh ora ngembangno kita. Iku sumare hajine ra ditampa iki, salate ra ditampa. Mane kula mulang teng mriki nggih nyaman, tak anggap mawon kula wis nadini wong dolen duwe sel-sel kesalehan. Mane kula ben kanjak kabeh kula. Wah ya maksudnya bener sampeyan asal usule. Kamane nak wong dolen iso ge cabang kedoliman, mosok wong soleh ra ge cabang kesalehan kok repot kok kira nerang kok wangel. Mane musofa tak mau gue soleh ora ora dadi wali narane takon. Nek dibaptis kan ini ben umat soleh maksudnya. Dan biar sampean tahu, selama ini kita cukup intifak soleh, tapi soleh-soleh pasif. Dan itu kriminal dalam hukum Allah, karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemana ono nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong dolim. Misalnya wong dolim badan narkoba pusat di cabang ning dindi. Niklah pusat di cabang ning dindi. Bar pusat di cabang ning dindi. Lho wong soleh kok. Wah, amar betutut. Semono jaman tukaran bojo. Bantuan diadu adol tawakal. Wah, jadinya sementara, kira lah. Malah kamu digawa-gawa ke alatan kiri. Kita miskin mah nggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Pulau itu marah tuh. Tapi kalau karena malah tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham. Saya miskin itu buat. Kita tidak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangis. Karena parah, itu lampu merah. Miskin yang tidak berjuang, itu lampu apa? Merah. Maksudnya kalau sudah diri ini kenapa wong-wong itu orang ditompo haji? Karena akan kesalahan mereka tampil di kayak satu perkampungan yang soleh semua, tapi Allah beri wahyu bahwa ibadah mereka tidak diterima. Karena dan ini semenjak ngaji ini kan kalau mulai anak musim haji karena ini bulan Muharram mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ya. Itu sampai biar tahu peta masalah di kerjaan Allah.
Zaman kudunya tersinggung. Kalau gardu bisa di mana-mana, kalau bar bisa di mana-mana, kenapa kesalahan tidak bisa di? Kita harus ikut terlibat mengedarkan kesalahan. Kalau ekstasi bisa beredar sampai ke SD, bahkan ada sebagian informasi sampai ke kampung-kampung, sampai lewat sel-selnya. Kenapa kita tidak punya sel-sel kesalahan? Dan kita nggak pernah tersinggung, juga nggak pernah ngerasa ada apa-apa. Ya biasa-biasa aja. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah dengan yang dingin-dingin saja? Nggak pacarannya aktif, nggak ada masjid. Baru nawani jasa. Sampai pengiran malah biasa-biasa. Wah, senengnya rata-rata menjaluk. Oh, terkelek. Kenapa? Cuma dikasih tombol. Bukan ini tenang, bukan diam. Mana mulai saat ini tobat gitu, janji berulang. Mulai saat ini apa? Ada kesalahan-kesalahan kita dalam kesalahan. Soleh itu tak. Dan fatal bangsa. Dan itu Allah memperingatkan lewat sel-sel kezaliman, lewat perilaku-perilaku kezaliman. Hadis wahai yang taskum korpun, fakol demas talqauma korpun. Kalau kezaliman saja punya sel yang kemana-mana, bisa mengedarkan ekstasi kemana-mana. Majalah pornografi loh ke Jakarta itu beredar biduan loh sini. Masa kesalahan kayak itu beredar kemana? Itu tamparan ketika kezaliman bisa ekspansi, bisa mengedarkan kemana-mana. Masa kesalahan dingin-dingin saja. Ngalamin kemulan. Ya ini kesalahan tinggal dicintai Allah. Mulanya ciri utama Nabi mesti tahu perang itu kezaliman. Mulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hati-hati Nabi. Tak urip-uripnya ngalami perang. Nabi Muhammad apa menang. Sayyidina Umar ekspansi sampai ke Eropa Timur Asia Timur. Karena kalau bandingannya dengan ekspansi kezaliman tentu itu menyinggung. Paham sih? Jadi kamane gak ono sejarah wong saleh itu dingin-dingin saja ora. Apa direwangi pedagang India teman sanding Aceh nara demi nyebarno napa? Mereka juga punya keluarga. Tapi nyatanya demi Islam mereka rela meninggalkan keluarga untuk nasrul Nah, kalau nuruti nafsu ya seneng nemu. Apa mau itu? Kalau di nyaman itu bisa tunggu Bojonegoro. Saya itu kalau akhir bulan itu tunggu Bojonegoro. Tapi ya jam segini saya nanti ngejar. Padahal ya itu tadi. Kalau ini cerita anak saya itu sakit 10 hari. Kemarin saya ajak nanti ke Bojonegoro. Karena mau tak tinggal terjadi. Itu harus dilatih. Orang itu harus melatih diri berjuang. Berjuang diri utamanya memang berat karena meninggalkan keluar. Tapi ya sama bandar narkoba juga meninggalkan keluar. Toh mereka bisa mengedarkan kezaliman kemana? Kalau kita kesalahan enggak. Nah, ini salah yang kriminal. Salah yang menurut cerita Imam Ghazali ya ada riwayat Allah dari itu sama mereka. Kau tahu di sentimen agama. Bagaimana dengan nabi-nabi dulu itu begitu. Setiap melihat kezaliman dia janggal. Mereka janggal, nabi-nabi itu janggal. Lu mangan rezeki Allah, kok Allah ora disembah. Sing dipanggoni bumi Allah, kok Allah ora disembah. Bangun manusa ora manusa. Kita gak biasa-biasa ya. Kalau kezaliman di mana-mana biasa dari urusan dewi-dewi. Ini suwe urusan dewi-dewi. Tapi kemudian masalahnya kan wong dolim sing mbok anggap biasa-biasa wae duwe channel, duwe akses ning daerah kesalehan. Nah, si rating soleh ra jajan ning daerah dolim, sing dolim jajan ning daerah soleh. Ya iku sing malah cepet asline. Akhire generasi soleh pas wetok entek. Mergo anak mesti jajah kezaliman. Anak mulai seneng pornografi, pornografi. Kowe ora tau jajah anake mereka, jika anake mereka tetep dolim, ekspansi anak melok do. Kowe ora tau pun diridani pengiran kocak apa. Pun iki tenan lho, niki mboten kuyon niki. Niki sing ati sing rontok serem, tapi tenan ono takdir maksudnya wonten ana. Nek kula paham. Terus niki kula ngaji sing ngaji kedua ini, sesi kedua ini khusus tentang membangkitkan mahabbah ning Rasulullah. Terus ini kutipan sang Ihya sing ngene keutamaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor ini gue 312 ya, 312. Sing fotokopi bukunya lagi. Alhamdulillah. Bon. Baru ya anak Umar bin Khattab berarti nomor berapa lagi? 5 gitu. Nomor 213 baris kelima nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iki cetak rekor lah, betul apa rekor? Saya ngerti, Islam.
Nakar kan biro dilakukan Jumat tentu. Berarti dia tak terkenal. Iso dia tak terkenal. Kalau kan rakasi kan malah. Dan ngaji ini yang ngelawan setan paham ya. Anggap aja kembalan jumroh tak izin. Bodoh-bodoh ngelawan apa? Itu ada seorang ulama diwirikan khusus melindungi diri dari setan. Itu metu ke masjid seperti setan. Hasil intinya cerita ini Pak Rukin. Pulau itu setan. Jangan apa kan? Pulau ada kompensasi politik bejenengan. Syaratnya kita wiridan itu diajar oleh sinten-sinten. Nak jenengan orang ajar wiridan itu kalau gambar bakal tak bodoh. Dari dia Rukin pinter. Jangan aku anut gue berarti satu setan. Demi Tuhan, kebaikan ini akan saya ajarkan ke siapa saja. Ciri utama kebaikan diajar. Ini kata teori tadi. Kalau kezaliman bisa mengembangkan kezaliman, mengajarkan kezaliman, kenapa kesalehan malah ditutup? Tutup. Enggak diajar. Kesalehan itu harus dikampanyakan. Karena kezaliman saja pakai promosi, pakai Mana ngantul dulu. Mulai urip pusing gagah itu. Wah, akhirnya lah kok sing gagah. Karena nak kira ada gagah ya ora pasti gampang. Ya, ada teman-teman. Kalau yang nanti kelar sih gak teman-teman. Ya itu dengan maksudnya. Ya taruhkan dengan. Mau dari kita masalah kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tambah maaf dari sana. Waruya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami abada mauti Rasulillah. Ya niki tentang Umar bin Khattab. Yabdi engkang nangis sapa Sayyidina Umar. Wa yaqulu lan dawuh sapa Umar. Iki dawuh teng depan jenazah Rasulullah. Atau dawuh sakwise Rasulullah napa wafat. Ini dawuh Sayyidina Umar. Ini sangat dramatis. Biabi antau ya Rasulullah. Demi bapak ibu kula ya Rasulullah. Samane saya siap jadi tebusan engkau ya Rasulullah. Lako dekana teman-teman ana apa jibun apa kayu. Tak tubuh kang khutbah panjenengan anak tak ing manusa ali ngatas jibril sing sakniki mimbar sing sakniki tetep Madinah niku kenapa yang termasuk abadi sampai sekarang itu mimbar apa begini saiki ning Madinah yang masih napa mimbarun napa Rasulullah karena di antara mukjizatnya Nabi yang muncul setelah wafat ya bentuk mimbar itu nggih napa mimbar hanya karwan Quran karwan hanya di antara benda mati yang menunjukkan mukjizatnya Nabi itu mimbar. Ini itu suatu saat Nabi ini gaya mimbar darurat. Ini mimbar kita ini mimbar elek nih, mimbar darurat ini. Hasil Nabi khutbah memeriku kan. Suatu saat ono Bani Najjar tukang kreator kayu. Terus ini untuk poro Bani Najjar, kan dari Najjar tukang apa Hasil nyarana ya Rasulullah ini tidak layak untuk seorang engkau. Engkau itu pemimpin awalin wal akhirin. Masa mimbarnya gini? Mau tabikan mimbar yang lebih bagus. Karena Bani Najjar itu pintar mukil kalau untuk poro. Akhirnya mimbar yang itu disingkirkan. Lalu sahabat itu orang nangis. Karena mimbar itu nopo keberatan saat ditinggalkan Rasulullah tidak dipakai nopo. Akhirnya Nabi matur ning Bani Najjar ya sudah pakai mimbar itu. Ke mimbar itu kasihan nangis mergo ra tanggung nopo. Itu kenapa sirrinya mimbar itu yang diabadikan karena itu diantaranya pernah meninggalkan mukjizat dan disaksikan oleh banyak sahabat. Jadi tidak mitos, tidak satu dunia khayal ini disaksikan banyak Allah. Jadi terus diulang lagi oleh Sayyidina Umar. Malam maka turun mas. Monggo semangsane ada sapa anak tu manusa, ittaqat monggo damel panjenengan mimbaron ing mimbar. Litus mi'ahum supaya ngrungokno panjenengan rum ing anas. Kamane ge mimbar sing luwih lek luwih megah, ya luwih dhuwur barang. Mergo ben wong akeh tambah krungu. Fakana mongko nangis. Apa aljatu apa mimbar kayu sing bekas sing ape dibekasno li sirokika krana pisah ning jenengan hatta jaal ta singgo damel panjenengan ya kakang tangan panjenengan ali ing atase mimbar hatta kana mongko anteng apa mimbar umat tuka mongko umat panjenengan ing kanat ana apa umat tuka aula luwes berhak bilhanin kelawan dikaniki ile kamar sira lama para kaum sangsane misai panjenengan dum ing anas jadi gamane ngene ini juga biro lagi masih sepakat kayu ditinggal Nabi nangis. Kok kowe manusa biasa-biasa? Ya ana ulama sing ora kader. Tuwikal mati kok ora tau nangis. Ana wong nangis. Kok benar terus dengan nangis. Foto-foto aku nangis, tak nangis tidak Nabi kok apa ya. Mergo dekne ku tersinggung nek iso nangis wong liya tenan nek tau nangis tidak Nabi apa. Ya tak kuwi wong niku ya ana. Biabi antau ya Rasulullah lakot balas.
Teman-teman tumuka min fadilati ka saking keutamaane panjenengan ing dawa ing kersane Allah. Anja ala ta'ataka ta'atu. Faqala aja min qa'il mayyiti rasulullah faqat ata'ahu. Bi antau ya Rasulullah qad balagu min fadilati ka inda an ukhbirat an akhbaraka bil afi angka qabla ayyubiru ka bijan. Sedurunge cerita dengan salah cerita di sepuro. Faqala ta'ala apa wa angka lima ajin salah. Bi antau ya Rasulullah qad balagu min fadilati ka inda an sa'ataka akhiral anbiya. Tapi wazar karo kafi awali. Faqala wa iz akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka min Nuh wa Ibrahim. Ya bi antau ya Rasulullah qad balagu teman-teman tumuka min fadilati ka inda an ahlan nari satune penduduk neraka yawat bina seneng sapa ahli nar ayakunu qad atauka. Yen to ana sapa ahli narkat atau ka teman-teman to atau ahli narkat ing sirata wa hum halu ta ahli narkin abadi ana ing misar-misarin nar. Yo ajabuna yaquluna ya letana atau nawaha wa atau nas rasul. Ya bi antau ya Rasulullah wala ing kana Musa bin Imran atau wa hajar. Musa bin Imran diparingi watu sing tatapat jarum mindul anhar sing iso milekno bali. Sama zabi ajaba min asabi ka iku jek heboh. Napa jenenge biji-bijine panjenengan naba amin halma nalikane napa jenenge mancur minhatani asodi ka alma usani sallallahu alaihi wa antau ya Rasulullah ingkana Sulaiman bin Dawud atau wa diparing angin hudu syahru warawahu napa hak pelayonan padha karo pelakon tak wulan pama ada bi ajaban nal buruk mergo buruk tetep luwih cepet mergo angine Nabi Sulaiman itu kode perjalanan tak ulang. Nah, buruk bertahun-tahun mereka. Gandingannya hanya semalam sampai ke Allah napa mahfud sampai ke Sidratul napa muntaha. Khina tareta lumakane melakukan jenengan alaihi ngatasi buruk ila sama isabia. Semakale kamu konulis surat panjenengan asuba ing subuh min lailati kabil sabtu. Pangking apa pokoke ana Mekah wis mulai. Sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah ing kana Isa bin Maryam. Isa bin Maryam diparingi pangeran ihya al-mauta ing uripna wong mati. Sama zabi ajaba bin asad al-masmumah. Saking wedhus daging mesti. Sing wis diracun khina kalamatka. Bahwa ya te wedhus itu maswiyatun wis digoreng utawa dibakar. Faqalat lakat dzira. La takulni fa inni masmuman. Aja mangan sira ning ingsun fa inni musa ning ingsun masmuman. Iki sange senenge Sayyidina Umar. Isa uripna wong mati ku gampang. Mungkin aja isi utah, isi apa? Isi hebat jenengan. Kau tampil berdua di dibakar. Isi total kita. Jadi isi nama nggak nabi. Pakai tunggal jenazah, piawai uang isi utah, isi apa? Utah. Jadi lebih gampang. Cara tangi potensi ini gampang. Ini berdua mudah gini tak. Dibakar itu ngomong, padahal total. Terus dibakar bisa. Mana? Jadi intinya hebat kan Nabi Muhammad dari Sayyidina Umar. Ngomong dhewe ora iki bukti ira ora napa iki kira-kira apa Mas Umar ngomong dhewe iki bolak-balik bukti sama ora ijen iki wong Islam saiki misale demam seksual mati wong golek gigi ora ana golek gigi hadis muslim lho ngono kok ora arep tersinggung paham ya wong pancen tradisi ora napa ngono kata elek ora tradisi Karena jualan orang-orang di apa? Orang-orang di. Kalau ni buatan sombong, kalau mau mantap menan, kalau bersuara man, kalau nganti saat ini tiap virus ini tu Quran mustahil, bukan Quran tafsir. Aja berapa? Lah ya, kesini ada apa Quran aman tu Quran, tu tafsir segede-gede. Siapa enak? Tafsir orang hati wong alim. Aku yang alim ngarang itu, tu tafsir barang, angger wes cukup ya betul. Lalu gak ada tafsir paling berapa judul itu. Lalu tu mustahil judulnya. Dia nunjukno tenan. Bukan aku nunjukno nang pangeran aku pertama diri cilik lingku kayak Quran yo tane seneng. Yo ora dicon bopong. Seneng kok alasan. Tapi ada kono kalem bojo alasan apa? Seneng. Makhluk ngene betul kono kalem larang-larang. Kita punya liro. Bojomu ora makhluk ora jelas. Kalau wedok sing ditakdir rapi mek kowe ora. Gua tahu sulit ora jelas. Karo kaya ora jelas penting diutus nabi kon rapi kan. Iku nak butuh kok ana gelang rego 3 juta, kalung 2 juta, 6 juta. Quran iki mustaqil regane piro? Ngono katane takok sing murah pundi. Ngono ora tau tersinggung, aku tekelek ora tau tersinggung. Coba, lha nggih kula nu faktore kepengin mboten tersinggung mawon, pangeran ben tersinggung. Lan kula nu pokoke amal-amal sing dadekno parek pangeran kula lakoni. Senajan sing lucu-lucu, manjen kula ra siap berat-berat.
Artinya benono unsur lah ibun apa? Kan. Aku lah Quran kula niku. Jadi kula nak pengen kayak kanca kula sing sowan kula napa nak sing kita seneng Quran kula sekali juga. Kadang wonten tamu kula sekali. Yo mulai sing seri awam, dari wong awam sing budi gede sampai sing seri menengah, sampai sing seri kabeh sing enggak ditaki niku. Udah kaget. Kita ada ora terus. Ya itu faktornya ya sira. Kula kadang nak mikir lha yo. Bojo iku makhluk ora jelas kadang tak ono kalung sampai juta. Konco makhluk ora jelas kadang kita hormat entek juga. Ini kita dua yang memandu kita sampai senengi pangeran. Kok kita malah golek sing murah. Di kita wis cukup nganti udal-udalan. Ngono dua kok ning dhuwur kibat nganti anu wong. Engko bareng nuju Quran ora eling Qur'ane, eling berkate. Ora kriminal terus iki. Ngono apa mlebu swarga kadilah ra ditampa ngenteni ketapatan wong nemah. Awalnya kena kepen resiko hakim ditompo, tengah ada wong sing riwan ditompo. Tapi sing wis dileman iki ora pasti mati. Mati potongane kok. Mati ora. Soale penting ngerasa utang jasa wae sing nemu. Tapi ora utang jasa kan mengkaji ora usah ditompo ditolak ora jelas. Ora kasih. Paham ya? Ini kau kira ya, berangkatnya geng nopo harus dilatih, kira terus. Ini Nabi Sulaiman gimana? La ingkana Sulaiman bin Dawud terus-terusan itu. La ingkana Isa bin Maryam pun terus. Ini yang paling pada dua terang semasalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dianggap pinter di sini Umar. Jadi dianggap Nabi Nuh kurang visioner, kurang apa? Visioner. Ini logikanya kan ini kita sampean dulu. Misalnya ini komunitas Bali, ini komunitas Wonosobo misalnya. Komunitas ini itu misalnya sudah ada pornografi pornoaksi. Sementara komunitas ini itu aktif menyebarkan pornografi pornoaksi misalnya ini contoh. Sementara sing komunitas soleh itu pasif. Jika komunitas soleh ora tahu adol takbir ning kawasan iki, ya ora tahu dakwah iki. Sementara bocah-bocah nom kene sering menjajakan pornografi ini ning kene. Apa yang terjadi? Sing wong dolim jajah wong soleh sehingga berpotensi sing soleh utawa anak wong soleh kabeh dolim. Sing wong saleh iki ra tau jajane wong dolim, sehingga sing dolim tetep. Lha iku sing mari Allah gak rido kene. Ora di sentimen blas. Lan bener pangeran ngene cerita iki. Allah gak rido blas masuk anggere bengi ibadah ngene poso. Karena ndak pernah menyebar kesolehan. Sementara tetep ae wilayah kedasa kedolim. Bagaimana kita diri dari Allah model ngene iku piye? Sama nara percaya sebab naruhan warung paling terkenal. Wah warung apa? Sing duwe oleh iman bekulon. Mergo paling kula hormat wong kita apa? Gus wong biasa oleh hormat tenan. Wong ku seneng wong akeh njajan akeh. Lah tujuane apa? Iya nak akrabe aku wong bentrok sing di warung iki roh ya. Lah anak aku ora menarik terus akrabe wong dolen malah kenangane iki kiai walek wong dolen mah. Kita itu bisa kok jawab dengan cara yang tidak kok niat itu. Tunjukkan kalau kita hormat pada siapa saja yang berpotensi nasrul kan. Kalau ini malah, kenapa wong-wong soleh yang gak dikira, gak diridani? Kalau logikanya jelas, sampai hitung mau. Ini misalnya komunitas dolim. Ada pornografi, pornoaksi. Yono pornografi nyata, adegan ranjang. Yono pornografi lewat media. Gawe tabloid pornografi. Ini kan tetap ekspansi untuk menjual karya pornografi. Ini sing soleh lunak. Orang tahu menyebarkan kesalahan. Akhirnya apa? Generasi anak sudah hilang karena terjadi oleh ini. Sementara istri tahu tersentuh. Lah anak orang kasil mutong terus Nabi Nuh ora kena ditiru. Mulane dari Sayyidina Umar nanya Nabi Nuh. Nabi Nuh bareng dakwah mutong iki kan menghancurkan total. Itu dari Sayyidina Umar yo keliru. Akhirnya wong dolim orang sing lahirna wong saleh berarti gagal. Nak Nabi Muhammad gak dari Sayyidina Umar nak jenengan sae. Wong gento-gento wae mbok drungakno bapake gento lah anak-anake berarti Sayyidina Nabi penuh optimisme. Makanya ketika mau dihancurkan Jibril dari Nabi mungkin bapaknya urung Jibril tapi anaknya iya. Karena Nabi aktif. Karena yang di sini kesalahan aktif dah. Mulane kula nu matur wonten tenan. Kula nu bolak-balik matur. Nganti sakniki santri kula wonten wong Madura, kula nu hormat. Ya ben satu Muharram kula badhe dolan teng Madura. Insyaallah sebenarnya. Kula nu duwe santri Madura sing asibah. Niku riyen sarang kula hormati tenan. Di Bali itu ada Islam itu gara-gara ada ekspansi. Itu orang Madura yang bedakan.
Bareng setengah sukses ngajak ponakane adi. Dulu kan gak peduli gak ada tempat. Wah, dia musola, di pinggir pura Allah. Udah dia musola kenapa? Pinggirnya wong Buddha di hidup itu asal biro yang muni asal. Lah Jawa kan mudah. Akhirnya apa? Generasi putu itu modalnya sarang lah sekedar Islam ngalim. Jadi ngaji mbek kula. Kula hormati tenan. Sampai tak beri khusus. Betul Islam itu piye wae ana baru kayak ekspansi, baru kayak aktif. Jadi lewat pedagang, jadi lewat penyanyi, jadi lewat gento-gento, pokoknya wala aselu Islam itu barokah di eksistensi, barokah wong aktif. Saya ingin misalnya masjid di Jakarta, mungkin dibangun pakai uang korupsi, uang subhat, atau dibangun pakai uang hasil aktif. Tapi nak uang masjid tetap jadi siar Islam. Tetap apa antus masjid di Haliloya. Ya apa antus masjid di Gayet, posko prosti. Artinya tetap ada eksistensi Muslim karena dia aktif. Tapi nak gue soleh pasif. Tetap tempat itu sebagai bangunan liar atau tanah yang netral iso digo prostitusi suatu saat jadi gereja jadi Islam wong kowe soleh meragawe popo atau setengah dolim tapi faktanya gemet betul maksudnya iya artinya itu piye wae baru kayak aktif itu ada paham ya baru kayak aktif itu apa ada mungkin saya tobat ya sangko mental pasti itu tobat mulai nangis ya ati sepuro ta lakoni tenan istighfar to. Waktu itu lakoni tenan istighfar. Istighfar kamu modal. Maksudnya lakoni tenan, syaratnya tobat itu lakoni kesalahan, terus nomor loro prosedur istighfar. Tapi nomor 1 merombak napa perilaku salah. Paham ya? Iki Nabi Nuh dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi Nuh nganggo paham fatalistik. Yaitu ketika kaum ora nut dihancur. Lah Pak cara Nabi Muhammad ngancur kaum sing dolim padha karo juga menghentikan populasi kesalehan karena populasi kesalehan tetap bisa beredar bahkan di komunitas wong dolim. Yaiku misalnya anak-anak wong dolim saiki dadi to. Contoh gampang Indonesia baru kayak TPI-TPan. Mungkin sing mulang yo wae kayak men masak. Mungkin ya mau itu wong seneng organik. Tapi karena satu perilaku aktif berapa juta orang yang bisa baca Quran karena TPA? Padahal orang duwe sanad maca tajwid, ora tau mondok ning gone pondok-pondok Quran. Artinya tetap baru kayak aktif ini ada berapa juta anak kita yang bisa baca Quran baru kayak TPA. Bahkan akeh wong tuane ora salat, terus anake bar TPA salat, katut salat. Akeh sing anake foto bapake urung foto, bapake foto mergo akeh anake. Intinya apa barokah dai-dai sing aktif gawe satu gerakan tetap manfaat. Malah dikritik ora sana, sing jual sih wong nganggur ngono wae. Itu gampang wis udan mbek wong liya. Malah disaingi iki ora metode iki ora NU iki Muhammadiyah iki. Lah ngarepe pangeran ora Muhammadiyah, anane bener wis salah sithik. Ono ae. Wong kiai nek dhewe ngadepi pangeran yo mriyang. Modal mau meriah nih, macam kita Wahabi Muhammadiyah nggak seperti pengiran, apa? Meriah. Sing meriah mesti tok wong sing berjuang. Mungkin dihitung sahid, dihitung apa? Termasuk berjuang ngembang Islam. Itu sering diprotes. Kujian dekat sampai jamaah tabligh Muhammadiyah. Aku wong alim, rohku soleh berasolah. Aku itu sing guru-guru. Jamaah tabligh Muhammadiyah, ono NU, ono LDI, Wahabi. Ya seneng iki ngapalo nama-nama. Paling kowe ku nganggur, aku terus tebakanku jelas. Mergo kowe iku lah aku kan mikir karo kowe ora iso. Mau di pekerjaan tetap. Cara wong yo ning didi mulang yo sing ngrungokno. Dadi ra tempat aneh-aneh kok kowe. Agak aneh pantus nganggur. Mbok ilmu lu mareni, mari ramusu. Apa Imam Ghazali NU yo ora. Paham? Anggulan manjaran Mia ini pengurus-pengurus itu tuan dulu, kunjungan dari itu. Dia pokoknya kalau banyak dia senang, dia Muhammadiyah dia senang, pokoknya dia sholat kafir senang. Aku ngotot aku sing jelas. Lu jelas wong sholat senang sholat. Oh tenang biar jelas wong sholat senang wong sholat itu amni. Justru sampean wong sholat sing sektari. Ajaran kesalehan assalamualaikum wala ibadillahis salihin. Ngono nang wala ibadi NU wala ibadi Muhammadiyah. Nah, gua betulan ngeleh ngono. Oke, assalamualaikum wa ala ibadillah. Solihin. Ya siapa saja sing napa?
Makanya ada lewat ngaji ini harus ada punya hero. Jangan sampai kesalahan kita kesalahan sing pasti sehingga akan menghancurkan habitat kesalahan itu sendiri. Ini bojo kula sering nangis iku. Kula kuwatir kula tunggal nek sampean mati ora ana wong asik mulang Quran. Mergo asik mulang Quran ku ya butuh seni, ya butuh hero. Lu ora untuk dua atau apa kok seneng kan ya aneh. Dan itu harus kita tradisikan. Di mana wong seneng bakat Quran, seneng asik ngomong ulumul Quran. Karena sekarang ulumul Quran juga diambil oleh ilmu-ilmu yang spesifik kayak filsafat, kayak psikologi. Misalnya begini contoh paling mudah. Kita punya ilmu tentang susah. Menurut ulumul Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah, kendali urusan di tangan Allah. Mungkin kamu sekarang miskin, Allah suatu saat memberi kaya. Kamu sekarang punya masalah, Allah setiap saat bisa mengeluarkan kamu dari masalah. Tapi ilmu ini sudah diambil alih oleh sebuah akademik spesifik. Misalnya fakultas psikologi. Sekarang ada psikiater, ada psikolog. Orang susah konsultasi. Pak, saya kok susah, sekarang miskin. Nah, itu kan hukum Allah. Orang itu ya ada proses miskinnya, kadang ya kaya. Allah hilang. Allah kenapa? Hilang. Lah kok nak kena pakar seni. Kamu harus melihat yang indah-indah. Malah didorong gambar porno. Paham? Lah kena wong nganggur, tinggal sekap ben lali, tinggal catur rek lali. Tinggal cara romanto, tinggal badminton. Ini kan bahaya, artinya itu repot. Tinggal santri ketemu santri, padha tumbuhnya tinggal jagongan. Kita butuh energi untuk mengkampanyakan lagi, mengiklankan lagi, mensponsori lagi ulumul Quran. Bahwa kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang Quran itu bagi. Kita nyaman. Kalau enggak kita kalah dengan yang begini-begini itu kita kalah. Oh, apa malah? Ya aku hafal Quran lah ya. Mbok hafal Quran rezeki kok aneh. Aku nyelah tapi nak duit kok aneh. Lho kok buka hari kayak duit. Lho kok buka kok. Iya kok juga enggak duit. Ya karena saya utak deh. Oh, jadi wong soleh bernyali. Jadi wong soleh bernyali. Buat ini tenang, harus punya hero, harus punya apa? Punya semangat, punya sentimen. Orang harus punya sentimen, punya gelora cinta, punya macam. Kita harus punya aman. Mana kalau puwe deh, nampak punya itu puwe. Salah bolak balik lagi puwe deh. Tak salah itu salah kita, salah dalam proses itu salah mengkriminal, apa? Serana apa kata belas, serapet apa? Harus dilatih. Ya itu tadi, makanya tadi ngaji tadi itu penting sekali. Kalau setuju oleh pendapat Imam Ghazali menceritakan satu kampung yang soleh semua, tapi semuanya dilaknat Allah. Karena pasti terjajah. Dengan kedolim pasti terjajah. Orang pasti terjajah. Jajal kowe tengok-tengok yang ngomong wiridan, terus anak melarat. Engko Cina sing gagane ra ono sing nunggone ana golek karyawan. Iki golek sing melarat, lha omah iku ayo. Korban pati, nggih mboten. Kepandese kon jaga guru. Coba kalau kamu aktif, ketok soleh, uripe standar, ketok berkarakter, itu wani sopo. Pemenang mencurang terus malah orang wani. Bukan itu video tapi tenang nih. Enggak mungkin kalian yang pasif tidak dijaga kedoliman aktif buatan mungkin. Mohal. Itu coba gampang itu. Majalah pornografi yang aktif terbitan Jakarta. Kenapa sampai Jogja? Ya karena aktif diedarkan. Bahkan yang dari Hollywood sana. Jika berkelinci gue terus dihenti. Sementara kita sing soleh, mutu kopi ini loh tak ngelan. Wong soleh itu ayam merah karu. Mulai pasif gue sampai ngap. Nah, ngono di suara. Mau marah ini tobat. Biabi antau miya Rasulullah kedan ukun ala komi. Pakola Rasulullah tazar ala radimnal kafirin asyar. Teman-teman masuk nokopono ala komi sampai dungo mukamatno Rabbila tadar al-ardinal kafirin adaya walau ta'ala masuk no panjenengan ali nabi misila la halak na kulluna umpama jenengan masuk no pulau kasus nabi Nuh wah pulau rusak sedanten falakot wuti adoh gegere jenengan tau injak-injak wa'ud dunia wajub raine jenengan ya tau babak waku sirat rubah iya tuka jenengan yang untune ya tau sempal fa'abe ta'antakula illa khairan jenengan buat nanti dongak datang umat kecuali baik. Fakul ta'awu maghfir li qaumi fa innahum layak. Iki nunjukno Nabi itu visioner. Apapun kecewanya Nabi dalam proses dakwah, beliau itu optimis suatu saat proses dakwah itu pasti berjalan lancar.
Sehingga akhirnya Mekah jadi negara Islam. Umpama Nabi pasti mutung kayak Nabi Nuh, dan tidak kesalahan punah. Meskipun kedoliman juga punah, tapi kesalahan yang juga punah. Berarti kan kosong-kosong itu satu-satu. Intinya tetap kesalahan tidak menang. Coba gara-gara Nabi aktif dakwah dengan penuh dedikasi, penuh kesabaran, akhirnya Islam menang di negara Mekah, di Medina sampai lizirahu ala dini. Itu baru kayak aktif. Intinya baru kayak apa? Ya baru kayak penuh perhitungan. Mana saya dinamar nggak penuh kurang tanpa perhitungan. Mana dikomentari, wah Nabi Nuh kurang perhitungan. Nah jadi kan jempol, tanggung kampanye. Mana itu terus no. Biabi antau miya Rasulullah kodit kaba'aka fikil lati sinnika wa qabri ummika malam yastabidu abika roti sinni wa tuli umure kanjeng Nabi mung swidak telu umate jutaan dakwahe Nabi Nuh 950 tahun mok sing iman 80 nggih 80 Nabi Nuh dakwah iku kala bisa fihim alfasanatin illa qamtina napa berarti dakwahe Nabi Nuh bener 950 tahun. Iku sing iman 80. Nabi Muhammad musuh gak 3 tahun. Iku mulai ini mau umur 40, berarti mau 23 tahun. Tapi umat jutaan sampai sekarang itu baru kayak aktif, baru kayak berdedikasi. Lu aktif itu penting. Kulo ngrasakno teng awak kulo piyambak. Kulo niku mulang Quran mulai umur 17 tahun. Sakniki umur kulo meh 40. Mbek kiai sing umur 3 tahun muridnya bahkan di mergo men mulane kulo kok udah mulang. Mulai kula nak nanya santri kula, kowe iku santri tapi sering prai. Dan jenengan tidak, lha tetep aku ora prai to. Aku ngomong yo yo mulang. Misalnya aku prai ning kene mulang ning Bojonegoro, dadi sing prai tetep kowe, nah aku ora tau prai yo. Jadi tetep aku iki. Lho kok prai ning piye to? Misalnya saiki santri kula ngrasa prai, kula mulang teng mriki. Mriki ngrasa prai kula mulang teng omah. Aktif Pak. Ya akhirnya itu nanti ada, nah coba bisa gini tapi gue sementing gue rame-rame, termasuk ciri utama Islam itu siar mana nih rame-rame. Nah kualitas tamu itu ya kuantitatif itu mutu, gue rame-rame. Wong konser itu rame, untuk hadir rame. Mereka Nabi Muhammad itu aktif dan penuh perhitungan. Nabi itu kurang perhitungan, akhirnya dipasang kabeh. Yang ini jadi nabi, dia mereka ngomong dolim ini dikatakan. Ya malah rasih jadi nabi. Engkau dakwai, didakwai, dibanyak. Paham ini malah ada di nama ngelam nabi. Lakotit tabakat teman-teman anut kain siro ya Rasulullah. Pikir latih sini kain dalam PDE umur panjenengan. Wapas li umurikalan PDE umur panjenengan. Malam ya tapi nukan fi kasroti sini watuli umri. Jadi Nabi Nuh kan lakot arsalanukan ila qaumihi napa para bisabihim alfatanatin illa qamtina napa aman. Walaupun amalan teman-teman iman jika lan sira panjenengan ya Rasulullah al katsir kelompok akeh. Wa ma amana lan ora iman mau setane no sapa ila qalilan kecuali di biati antum ya Rasulullah lam tijalis ila kufan makama jalas tanah ini itu mulai harum. Dengan segala prestasi jenengan, dengan segala kelebihan jenengan wah semono jenengan purun jagungan ke kita. Umpama jenengan milih jagungan mbek sing selevel, lam sudah dicilakuf anak kama jalas tanah. Wah ya jenengan arah jagungan ke kita. Walau lam tangkap illakuf anak kama anak kaksa ilain. Walau lam tuakil illakuf anak kama wa saltan. Jadi ini dengan segala kelebihan Nabi Muhammad kau menjelma sebagai basaria yang sederhana. Kerto dahar bareng, kerto rapi di biasa, ya kerto dahar yang setara kalau umumnya orang Tapi apa yang terjadi? Justru kebiasaan ini menjadi hal yang baik. Karena kebaikan menjadi populis, menjadi sederhana. Mana kalau matur tembus di jadi kiai itu haram sempurna. Mak sempurna malah agama mati. Mergo kalau sempurna malah tidak tersentuh, kami tidak Lah biasa-biasa aja malah tersentuh. Sempurna itu tidak baik, karena nanti malah tidak tersentuh. Mana keliru ajaran, kiai itu kudu ngalim, kudu dia pekerjaan, ekonominya mantap. Nah itu jadi syarat, sing jadi kiai hitungan jari, dan itu Islam radu beda ya, nak tanpa syarat kan rukun yang melebu, musofa melebu, topoh yang dari Islam yang melebu. Jadi kelebihannya Nabi Muhammad tidak mensyaratkan ideal. Dari Sayyidina Umar, meskipun kau itu seorang yang ideal dengan segala prestasi, dengan segala harkat dan martabat, dan punya tradisi yang sederhana.
Pola hidupnya nikah ya dengan kita, makan dengan kita, jagungannya juga dengan kita. Jadi termasuk sehingga Islam abadi kesederhanaan. Mana kulo nu mati dadi wong alim, kulo bolak-balik dengan pangeran Gusti mulya kula sakmene wong seneng ya biasa-biasa wae. Terus ya biasa-biasa. Karena kalau sempurna itu bahaya. Apa? Kalau tak kulo duwe wae pengaruh ada malah. Ini sing biasa-biasa kadang di duit, kadang murah, kadang seneng, kadang murah, ini normal-normal wae, malah aman, Islam aman. Ibadah jalur-jalur sing biasa. Ini penting kalau aturakan di mana-mana, karena sekarang tuh banyak kriteria-kriteria seorang dai, seorang mubalek yang akhirnya malah menyempitkan potensi yang banyak ini. Mereka kakean syarat, kakean apa? Saya di Islam orang yang Bali baru kayak kiai sing maca muin apa baru kayak pedagang sate. Baru kayak pedagang apa? Lembung mau syarat oleh dakwah syaratnya kiai tahu ngaji. Pedagang sate ini rasi dosa. Aku gelap dakwah merembali. Karena arah gelap. Dakwah ngenteni utang, ngenteni pinjamin kecukupan. Oh, soal arah karupan. Falatat wawa jalat tanawana kahta ilena wawa kal tanawala bistasu para bidkal limas. Wa arjab takol fakni cerita. Jenengan gedahar bareng kita, nekang diambil perempuan kita, jenengan dengan pakaian sederhana, warat kita khimar, jenengan dia kerto numpak khimar, warga tapel pagi kadang gonjean, bawa dok atau amata alal ardi, jenengan dia kadang pakanane keblok dia dijupuk, walaik atau biaka kadang jenengan dilatih tawaduan min sallallahu alaihi. Intinya Nabi punya pola hidup yang kayak orang awam. Jadi keblok dia dijupuk, kadang dahar ijeknya sateng tinggi dia dilatih. Jika dengan kesederhanaan ini menjadi mudah. Umat niru menjadi nanti kulo piambak nanti tak niki rata-rata ki alim itu kenapa tidak senang juga tidak senang nganggu udeng umat niru ku repot. Lah ciri utama kiai itu sing tironane gampang. Ya aku ya sunat jadi ning ono hadis tapi kaya aku luwih ono hadis senengane kok ono hadis karena iya ono hadis sing kaya aku luwih ono napa hadis mau repot. Ya hadisnya termasuk niki, Pak. Jadi tenan, ini kita fikih yang dikarang oleh Hujjatul Islam ngoten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah. Anta lakal hamdu la ilaha illa anta al-manan hamdan yasfi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Annarika nahnu ya Allah dzurriyyatuna man ahabbana wa ta'ala min badina ya Allah. Rasulullah Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alimul kitab wal hikmah wa sakinah wa al-'afw. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa khalilika Ibrahim wa najika Musa wa sufika Isa. Wa man asyaddu ghairatan fi kasidina nuhuri min sallam bi Yeshua rasulina hasuna wa yakab. Allahumma ya wa azikna halawata ta'limi kitabikal karim wa halawata ta'allum wa halawata amal wa halawata al-munajati fika bikalaka wa hatta nakuna ibadan laka wa ibadan nafrahu fika ya Allah wa nastasi fika wa ibadan ya wala nakunu fi qalbina illa anta wa anta ya fatiras samawati wal ardi ya waliyati dunya wal akhirah. Tawafani muslimah wal hikmah solihin Rabbiya usina nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni wa adkhilna wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hadaitana ya Allah li mahabbati kitabika wa hadaitana ya Allah bi ta'allumi wa ta'limi kitabika wa hadaitana bil khirati laka fika wa hadaitana hab lana bil ladunka rahmah rahmatan hidayati fika wa la tanfika ya Allah innaka antal wahhab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.